warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Setiawan dengan NIM 2303200025. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia agribisnis, yaitu kepemimpinan. Kalau kita dengar kata kepemimpinan, pasti pikiran kita langsung mengarah ke seseorang yang menjadi panutan dalam suatu kelompok. Namun, sebenarnya kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi lebih dalam lagi. Ia adalah proses mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar bersama-sama mencapai tujuan yang sangat penting. Sebab agribisnis itu sendiri melibatkan banyak pihak seperti petani, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Semua pihak ini perlu diarahkan agar bisa berjalan selaras menuju suatu tujuan. Misalnya peningkatan produksi, kesejahteraan petani, dan pengembangan ekonomi daerah. Disinilah kemampuan kepemimpinan benar-benar diuji. Menurut beberapa pendapat ahli, salah satunya ialah Saror dan Buschatko pada tahun 1996 mendefinisikan kepemimpinan itu sebagai perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berkontribusi pada tujuan yang disepakati bersama demi kepentingan individu maupun organisasi. Jadi, kuncinya di sini adalah mengetahui orang lain agar mereka dengan sukarela ikut berkontribusi pada tujuan yang sama. Sedangkan menurut Anderson, pada tahun 1988, kepemimpinan berarti menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain, sedemikian rupa sehingga menjadi tujuan tertentu. Definisi ini menekankan pada penggunaan kekuatan secara bijak, bukan untuk menindas tetapi untuk menggerakkan. Kalau kita gabungkan kedua definisi ini, bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah seni dan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengerahkan, serta menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama secara sukarela dan sadar demi tercapainya tujuan bersama. Banyak orang yang bertanya, apakah kepemimpinan itu bawaan sejak lahir atau bisa dipelajari? Nah, jawaban keduanya itu bisa benar. Sebagai orang yang memang terlahir dengan karisma alami, kemampuan berbicara yang mempengaruhi orang lain, atau rasa percaya diri yang tinggi, inilah aspek seni dari melalui pengalaman, pelatihan, dan pengetahuan tentang manajemen manusia. Seseorang pemimpin yang baik dalam dunia agribisnis, misalnya tidak hanya harus tahu bagaimana menanam dan menjual hasil panen, tetapi juga bagaimana memotivasi petani, mengelola konflik, serta membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Ia juga mampu membaca situasi, memanfaatkan sumber daya dengan efisien, dan menyukai gaya kepemimpinan sesuai kondisi lapangan. Ada beberapa elemen dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ialah adanya pemimpin dan pengikut. Tidak ada kepemimpinan tanpa adanya orang yang dipimpin. Pemimpin dan pengikut adalah dua pihak yang saling bergantung. Pemimpin memberikan arah, sedangkan pengikut memberikan dukungan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu adanya proses pengaruh. Pengaruh itu bisa dalam bentuk ucapan, tindakan, keteladanan, maupun keputusan. Pemimpin yang efektif tidak perlu selalu memerintah, kadang justru cukup dengan menjadi contoh nyata yang menginspirasi. Yang ketiga itu adanya tujuan bersama. Kepemimpinan tidak bisa berjalan tanpa tujuan. Tujuan inilah yang menjadi titik temu antara kepemimpinan dan pengikutnya.
Dalam agribisnis, contohnya adalah meningkatkan produktivitas lahan atau memperluas pasar hasil pertanian. Yang keempat itu adanya situasi dan kondisi tertentu. Gaya kepemimpinan seringkali menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Memimpin petani dan desa tentu berbeda dengan memimpin perusahaan ekspor hasil pertanian. Seseorang pemimpin yang efektif tahu kapan harus tegas dan kapan harus fleksibel. Ciri dasar kepemimpinan yang efektif. Ada beberapa teori dan praktik yang menjelaskan beberapa ciri-ciri dasar kepemimpinan yang efektif. Seperti memiliki kejujuran terhadap diri sendiri. Yang kedua itu bertanggung jawab secara tulus. Selanjutnya ada memiliki pengetahuan dan keberanian bertindak. Selanjutnya percaya pada diri sendiri dan pada orang lain. Selanjutnya itu mampu meyakinkan dan menginspirasi orang lain. Baik, sebelumnya kita sudah memahami tentang pengertian kepemimpinan. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang lebih operasional, yaitu tugas-tugas kepemimpinan. Setiap pemimpin, baik di dunia agribisnis, di pemerintahan, di perusahaan, maupun di organisasi masyarakat, memiliki tanggung jawab besar yang tidak hanya terbatas pada pemerintah atau memberikan infrastruktur. Tugas kepemimpinan mencakup aspek pengetahuan arah kerja, pembinaan hubungan antara anggota, serta pembagian keputusan yang berdampak pada banyak pihak. Tugas kepemimpinan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tugas kepemimpinan yang berkaitan dengan pekerjaan, itu yang pertama. Yang kedua itu ada tugas kepemimpinan yang berkaitan dengan kekompakan anggota. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dengan lebih rinci lagi. Nah, yang pertama itu tugas kepemimpinan yang berkaitan dengan pekerjaan. Pada bagian pertama ini berhubungan langsung dengan bagaimana pemerintah mengarahkan timnya agar pekerjaannya bisa berjalan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks agribisnis, ini bisa berarti bagaimana seseorang pemimpin kelompok tani mengatur strategi tanam, distribusi tugas, serta pengelolaan hasil produksi. Tugas-tugas ini antara lain meliputi yang pertama itu pengambilan inisiatif. Seorang pemimpin tidak boleh pasif menunggu arahan dari atas atau keadaan yang memaksa. Ia harus menjadi orang pertama yang bertindak ketika dihubungkan. Dalam kegiatan agribisnis, misalnya pemimpin kelompok harus segera mengambil langkah ketika cuaca tidak menentu atau ketika hasil panen tiba-tiba turun. Pemimpin yang mampu mengambil inisiatif dengan cepat akan menjaga agar organisasinya tetap bergerak meskipun dalam kondisi sulit. Yang kedua itu mengatur langkah dan arah. Pemimpin bertugas memberikan arah yang jelas kemana organisasi akan berjalan. Dalam agribisnis, arah itu bisa berupa peningkatan kualitas hasil panen, pengembangan pasar, atau penerapan teknologi baru. Tanpa arah yang jelas, anggota kelompok bisa kehilangan fokus. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mampu menetapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga ada memberikan informasi. Informasi adalah bahan bakar utama organisasi. Pemimpin bertugas memastikan setiap anggotanya mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan terkini. Misalnya informasi tentang pupuk baru, peluang kerja sama dengan koperasi lain, atau harga pasar terkini. Ketika komunikasi lancar, kesalahan dalam pelaksanaan kerja bisa diminimalkan. Yang keempat itu ada memberikan dukungan. Dalam setiap organisasi, anggota pasti mendapati kendala. Bisa di sisi teknis, mental, ataupun sumber daya. Pemimpin yang baik memberikan dukungan moral dan motivasi kepada timnya. Misalnya ketika hasil panen menurun, pemimpin tidak langsung menyalahkan petani,
tetapi mencari solusi bersama dan memberikan semangat agar mereka tidak menyerah. Yang kelima itu adalah memberi pemikiran dan pertimbangan. Pemimpin berperan sebagai sumber ide. Ia harus mampu memikirkan berbagai alternatif dan mempertimbangkan dampak sebelum membuat keputusan. Dalam agribisnis, hal ini sangat penting karena banyak keputusan bersifat jangka panjang, seperti penilaian jenis tanaman unggul, pola tanam berkelanjutan, atau investasi alat pertanian. Yang keenam ialah mengambil kesimpulan dan keputusan. Akhirnya setiap pemimpin akan menghadapkan pada situasi di mana ia harus memutuskan sesuatu. Keputusan ini harus didasarkan pada data, pengalaman, dan masukan dari anggota. Pemimpin yang ragu-ragu atau takut mengambil keputusan akan membuat tim kehilangan arah. Nah, itu tugas pemimpin yang pertama. Kan tadi ada dibagi dua. Nah, yang kedua itu ialah tugas kepemimpinan yang berkaitan dengan kekompakan anggota. Selain tugas yang bersifat teknis dan strategis, pemimpin juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun hubungan sosial dan psikologi antara tim. Kekompakan tim adalah faktor penentu keberhasilan organisasi karena sebaik apapun rencana yang dibuat, tanpa kekompakan dan kerjasama, semuanya akan sia-sia. Beberapa tugas penting dalam membangun kekompakan ini antara lain ialah mendorong dan membangun semangat anggota. Pemimpin harus memiliki sumber energi bagi timnya. Dalam agribisnis, ini bisa dilakukan dengan memberikan apresiasi terhadap hasil kerja anggota atau dengan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Pemimpin yang mampu menularkan semangat positif akan membuat anggotanya bekerja dengan antusias. Yang kedua itu bersahabat dan bersikap menerima. Pemimpin yang baik tidak berjarak dengan anggotanya. Ia mampu mendengarkan keluhan dan masukan dengan terbuka. Sikap ramah dan bersahabat akan menumbuhkan rasa saling percaya di dalam kelompok. Yang ketiga itu ada mengungkapkan perasaan dengan jujur. Kadang pemimpin perlu menunjukkan perasaannya agar anggotanya tahu bahwa ia juga manusia biasa. Bisa senang, bisa kecewa, ataupun bangga terhadap hasil kerja mereka. Kejujuran emosional ini justru memperkuat ikatan sosial pada sebuah kelompok. Yang keempat itu ada bersikap mendamaikan. Konflik dalam organisasi itu wajar, namun pemimpinlah yang bertugas menangani agar konflik tidak berlarut-larut. Dalam dunia agribisnis, perbedaan pendapat bisa muncul karena pembagian hasil dan cara kerja atau jadwal produktivitas. Nah, yang kelima ada mengubah dan menyesuaikan pendapat. Pemimpin juga harus fleksibel, tidak semua pendapatnya harus diikuti. Kadang ia perlu menyesuaikan diri dengan masukan dari anggota. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin menghargai partisipasi timnya. Yang keenam itu ada memperlancar pelaksanaan tugas. Artinya, pemimpin harus memastikan semua anggotanya tahu perannya masing-masing dan bekerja sesuai tanggung jawabnya. Ia juga harus menghilangkan hambatan yang bisa memperlambat pekerjaan, seperti miskomunikasi atau pembagian tugas yang tidak seimbang. Yang ketujuh itu ada memberi aturan main. Setiap organisasi perlu memiliki aturan yang disepakati bersama. Pemimpin bertugas menetapkan dan menegakkan aturan tersebut. Aturan inilah yang menjaga kedisiplinan dan keteraturan dalam pelaksanaan kerja. Setelah kita membahas tentang pengertian dan tugas-tugas kepemimpinan, sekarang kita masuk pada topik yang tidak kalah penting, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan.
Kalau tadi kita bicara apa yang harus dilakukan oleh pemimpin, sekarang kita bahas bagaimana pemimpin menjalankan peran dan aktivitas secara nyata. Fungsi kepemimpinan bisa kita ibaratkan sebagai mesin penggerak organisasi. Tanpa fungsi yang berjalan dengan baik, organisasi akan kehilangan arah dan energi. Dalam dunia agribisnis, hal ini bisa terlihat dari bagaimana pemimpin kelompok tani, pengelolaan koperasi, dan manajer perusahaan pertanian mampu mengatur sumber daya, menggerakkan anggotanya, dan memastikan semua kegiatan berjalan secara rencana. Fungsi kepemimpinan meliputi berbagai kegiatan dan tindakan, mulai dari pengambilan keputusan, pengembangan imajinasi, pengendalian wewenang, hingga pengawasan dan penghargaan terhadap bawahan. Artinya, seorang pemimpin bukan hanya duduk dan memberikan perintah, tetapi aktif menjalankan berbagai aktivitas yang memastikan setiap orang dalam organisasi bisa berfungsi secara maksimal. Kalau kita ibaratkan organisasi sebagai tubuh manusia, maka pemimpin adalah otak yang mengarahkan kemana tubuh akan bergerak. Fungsi-fungsi kepemimpinan adalah sistem saraf dan ototnya yang membuat perintah. Selanjutnya itu fungsi-fungsi kepemimpinan secara umum. Fungsi utama kepemimpinan yang perlu kita pahami satu persatu. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan atau decision making. Fungsi pertama yang paling mendasar adalah kemampuan dalam mengambil keputusan. Setiap organisasi akan menghadapi berbagai pilihan. Apakah akan memperluas produksi atau mengganti jenis tanaman, atau bahkan mengubah strategi pemasaran. Dalam situasi seperti ini, pemimpin harus berani mengambil keputusan berdasarkan analisis dan informasi yang tersedia. Seorang pemimpin yang ragu-ragu akan membuat organisasi terjebak dalam kebingungan. Sebaliknya, pemimpin yang terburu-buru tanpa pertimbangan matang juga bisa membuat kesalahan fatal. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang bijak dan rasional adalah fondasi utama kepemimpinan efektif. Yang kedua itu ialah pengembangan imajinasi atau developing imagination. Pemimpin yang baik bukan hanya berpikir untuk hari ini, tetapi juga memikirkan masa depan. Pengembangan imajinasi berarti kemampuan untuk melihat peluang baru, menciptakan inovasi, dan berpikir kreatif. Dalam agribisnis, hal ini berupa pemanfaatan teknologi pertanian modern, pengelolaan hasil panen menjadi produk turunan, atau menjalani kerjasama dengan pasar digital. Pemimpin yang memiliki imajinasi tinggi akan mendorong anggota untuk tidak takut mencoba hal baru, karena setiap inovasi lahir dari keberanian untuk berpikir berbeda. Yang ketiga ada pendelegasian wewenang atau delegation authority. Seorang pemimpin tidak bisa mengerjakan semua sendirian. Ia harus mampu mendelegasikan wewenang kepada bawahannya agar pekerjaan bisa berjalan efisien. Namun, pendelegasian bukan berarti lepas tangan. Pemimpin harus melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan agar tugas yang diberikan berjalan dengan baik. Dalam konteks agribisnis, misalnya ketua kelompok tani bisa mendelegasikan tugas pengawasan lahan kepada salah satu anggota yang berpengalaman, atau menunjuk orang yang bertanggung jawab dalam urusan pemasaran hasil panen. Pendelegasian yang efektif akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepercayaan, dan kemandirian anggota. Yang kelima itu ada pengembangan kesetiaan bawahan, yaitu developing loyalty. Fungsi ini seringkali diabaikan,
Padahal kesetiaan anggota terhadap pemimpin adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi. Pemimpin yang baik tahu bagaimana cara membangun kepercayaan dan loyalitas dengan cara manusiawi. Kesetiaan tidak bisa dipaksa, tapi harus ditumbuhkan melalui sikap adil, jujur, dan konsisten. Dalam agribisnis, anggota kelompok akan setia kepada pemimpinnya jika mereka merasa dihargai dan diberikan ruang pendapat. Yang kelima itu ada pemrakarsaan, penggiatan, dan pengendalian rancangan. Fungsi ini menggambarkan kemampuan pemimpin untuk memulai sesuatu atau inisiatif, menggerakkan orang lain untuk bertindak atau motivasi, dan mengendalikan jalannya rencana atau kontrol. Ketika tiga aspek ini berjalan beriringan, tanpa inisiasi tidak ada yang memulai. Tanpa motivasi, rencana tidak akan dilaksanakan. Tanpa kontrol, hasilnya tidak bisa melenceng dari tujuan. Sebagai contoh, ketika kelompok tani ingin memperluas lahan, pemimpinlah yang harus memperaksai diskusi, menggerakkan anggota, dan memastikan setiap tahap berjalan sesuai rencana. Disinilah seni kepemimpinan benar-benar terlihat, bukan hanya dalam ide, tetapi dalam tindakan nyata. Yang keenam itu ada pemanfaatan sumber daya. Fungsi berikutnya adalah bagaimana pemimpin memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Dalam dunia agribisnis, sumber daya ini bisa berupa tenaga kerja, lahan, modal, alat pertanian, hingga jajaran pasar. Pemimpin yang cerdas tahu bagaimana cara memaksimalkan potensi yang ada tanpa harus membebani anggotanya. Ia bisa mengatur siapa yang paling tepat menangani bidang tertentu, kapan waktu terbaik untuk menanam, dan bagaimana pengalokasian dana agar tidak boros. Yang ketujuh ada pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan atau implementing dan motivating. Setelah keputusan diambil, pemimpin bertugas memastikan keputusan itu dijalankan. Namun di sini bukan hanya soal pelaksanaan, tetapi juga bagaimana ia memberikan dorongan dan semangat kepada para pelaksana agar tetap termotivasi. Kadang, keputusan yang baik pun gagal diterapkan jika pemimpin tidak mampu menanamkan semangat dan rasa percaya diri kepada timnya. Yang ke-8 ada pengawasan dan perbaikan kesalahan, controlling and correcting errors. Tidak ada organisasi yang berjalan sempurna. Pasti ada kesalahan dalam proses pelaksanaannya. Nah, disinilah peran pemimpin untuk melakukan kontrol dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi. Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan agar kesalahan bisa dijadikan bahan evaluasi dan pelajaran untuk masa depan. Dalam agribisnis, misalnya jika hasil panen menurun karena pupuk yang kurang tepat, pemimpin tidak langsung menyalahkan, tetapi mencari solusi. Misalnya mengganti jenis pupuk atau mengatur ulang jadwal pemupukan. Yang ke-9 itu adalah pemberian penghargaan. Fungsi berikutnya adalah memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi. Penghargaan tidak selalu berupa uang, bisa dalam bentuk pujian, kesempatan untuk berkembang, ataupun tanggung jawab baru. Dengan memberikan apresiasi, pemimpin menciptakan suasana positif yang memotivasi anggota lain untuk berbuat lebih baik. Yang ke-10 itu ada pertanggungjawaban atas semua tindakan atau accountability. Fungsi terakhir yang sangat penting adalah tanggung jawab. Seorang pemimpin sejati berani memikul tanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat, baik hasilnya berhasil maupun gagal.
Ia tidak menyalahkan bawahannya ketika terjadi kesalahan, melainkan menjadikan itu bagian dari proses pembelajaran bersama. Dalam agribisnis, sikap tanggung jawab ini menciptakan rasa aman di antara anggota. Mereka tahu bahwa pemimpinnya siap melindungi dan membimbing mereka, bukan melempar kesalahannya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian kepemimpinan, tugas-tugas seorang pemimpin, dan fungsi utama kepemimpinan dalam menggerakkan organisasi. Nah, sekarang ini kita akan membahas lebih jauh mengenai implikasi kepemimpinan, yaitu apa dampak dan pengaruh nyata dari perilaku seorang pemimpin. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa kepemimpinan selalu melibatkan orang lain. Seorang pemimpin tidak bisa eksis sendirian, karena esensi kepemimpinan justru terletak pada interaksi antara pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin yang baik akan menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan orang lain agar berprestasi, berpartisipasi, dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap tujuan bersama. Dalam konteks agribisnis, misalnya seorang ketua kelompok tani mampu menggerakkan anggotanya untuk menerapkan metode tanam modern, akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas pertanian. Sebaliknya, pemimpin harus mengandalkan perintah tanpa melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan, seringkali menciptakan jarak sosial dan menurunkan semangat kerja. Ciri kepemimpinan yang memberikan implikasi positif. Untuk memberikan dampak positif, seorang pemimpin harus memiliki sejumlah karakter utama. Kepemimpinan yang baik menuntut adanya kejujuran terhadap diri sendiri, sikap tanggung jawab yang tulus, pengetahuan yang memadai, keberanian bertindak, kepercayaan diri, serta mampu meyakinkan orang lain. Mari kita bahas satu persatu bagian sifat-sifat ini memberikan implikasi dalam dunia nyata. Yang pertama ialah kejujuran terhadap diri sendiri. Kejujuran adalah pondasi dari kepemimpinan. Pemimpin yang jujur akan membutuhkan kepercayaan dari bawahannya. Dalam kelompok agribisnis, misalnya kejujuran dalam pembagian hasil atau penggunaan dana, kelompok akan menentukan apakah anggota tetap mau bekerja sama dengan atau tidak. Yang kedua ada tanggung jawab yang tulus. Pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab tidak hanya berani mengambil keputusan, tetapi juga siap menerima konsekuensi dari setiap keputusan tersebut. Sikap seperti ini akan menular ke bawahannya. Mereka jadi lebih disiplin dan tidak takut mengambil inisiatif. Yang ketiga ada pengetahuan yang memadai. Pengetahuan adalah kekuatan. Pemimpin yang memiliki wawasan luas akan lebih mudah mendapatkan resepsi dari anggotanya. Dalam agribisnis, pengetahuan tentang pasar, teknologi pertanian, dan manajemen sumber daya akan membantu pemimpin membuat keputusan yang efektif. Yang keempat ialah keberanian bertindak. Tidak ada pemimpin besar tanpa keberanian. Kadang keputusasaan yang tidak populer justru harus diambil demi kebaikan bersama. Misalnya ketika harga pupuk naik, pemimpin kelompok harus berani mencari alternatif, bahwa jika itu menuntut perubahan cara kerja anggotanya. Yang kelima ada percaya pada diri sendiri dan orang lain. Pemimpin yang terlalu ragu atau curiga pada bawahannya akan sulit menciptakan kerjasama yang solid. Sebaliknya, pemimpin yang percaya diri dan memberikan kepercayaan kepada anggota akan membangun tim yang tangguh. Yang keenam ada kemampuan meyakinkan orang lain. Inilah inti kepemimpinan, kemampuan menginspirasi dan mengerahkan orang lain tanpa harus memaksa. Pemimpin agribisnis
yang bisa menjelaskan visi kelompok dengan jelas akan membuat semua anggota memahami arah yang ingin dicapai, hingga mereka bekerja dengan sangat semangat dan kesadaran. Implikasi negatif dari kepemimpinan yang buruk. Namun, tidak semua pemimpin membawa hasil positif. Ketika seorang pemimpin salah dalam menggunakan kekuasaan, implikasi bisa sangat merusak organisasi. Beberapa contoh implikasi negatif yang sering terjadi antara lain ialah menurunkan semangat kerja anggota. Pemimpin yang otoriter, tidak mau mendengarkan pendapat, ataupun suka menyalahkan bawahannya, akan membuat mereka enggan berinisiatif. Yang selanjutnya memunculkan konflik internal. Jika pemimpin tidak adil ataupun berpihak pada kelompok tertentu, maka hubungan anggota bisa rusak. Selanjutnya ada turunnya kualitas keputusan. Pemimpin yang menolak kritik akan kehilangan masukan penting, sehingga keputusan yang diambil bisa salah arah. Selanjutnya itu ada menurunnya kepercayaan dan loyalitas. Sekali kepercayaan hilang, akan sulit untuk membangun kembali semangat kebersamaannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepemimpinan yang efektif dalam konteks agribisnis. Dalam dunia agribisnis, pemimpin yang efektif memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama itu berorientasi pada pemberdayaan petani. Pemimpin agribisnis harus memastikan bahwa anggota tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga punya kesempatan untuk belajar dan berkembang. Yang kedua ada mengkedepankan musyawarah dan partisipasi. Karena agribisnis melibatkan banyak pihak, keputusan sebaiknya diambil melalui diskusi bersama agar semua merasa memiliki. Yang ketiga ada adaptif terhadap perubahan. Yang keempat ada mengedepankan nilai keadilan. Dalam pembagian hasil, tanggung jawab, dan kesepakatan, pemimpin harus memastikan semua anggota diperlakukan secara adil. Yang kelima ada membangun kepercayaan dan komunikasi. Dengan komunikasi yang terbuka, konflik bisa diminimalkan dan kerjasama bisa diperkuat. Baik, setelah kita membahas tentang implikasi kepemimpinan, sekarang kita masuk ke salah satu aspek yang sering dianggap sensitif tetapi sangat penting, yaitu kekuasaan dalam kepemimpinan. Ketika kita mendengar kata kekuasaan, sebagian orang langsung berpikir tentang sesuatu yang negatif, seperti dominasi, tekanan, yang menakutkan. Padahal, dalam konteks kepemimpinan, kekuasaan tidak selalu buruk. Kekuasaan justru menjadi alat yang digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan bawahannya menuju tujuan yang dipastikan bersama. Namun, penting untuk diingat, kekuasaan itu harus digunakan dengan bijak. Kekuasaan yang disalahgunakan akan menciptakan ketakutan dan konflik. Sementara kekuasaan yang dikelola dengan baik akan menumbuhkan kepercayaan dan motivasi. Teori sumber kekuasaan oleh French dan Raven pada tahun 1968. Salah satu teori yang paling terkenal tentang sumber kekuasaan dikemukakan oleh French dan Raven pada tahun 1968. Menurut mereka, ada 5 sumber utama kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu reward power atau kekuasaan berdasarkan penghargaan. Yang kedua ada coercive power atau kekuasaan berdasarkan hukuman. Ketiga ada legitimate power atau kekuasaan berdasarkan wewenang formal. Yang keempat ada reference power, kekuasaan berdasarkan karisma atau keteladanan. Yang kelima ada express power atau kekuasaan berdasarkan keahlian. Mari kita bahas satu persatu dengan jelas.
yang mudah dipahami serta diberikan dalam contoh konteks agribisnis. Yang pertama itu adalah rewards power atau kekuasaan berdasarkan penghargaan. Rewards power muncul ketika bawahannya mempercayai bahwa pemimpin memiliki kemampuan untuk memberikan penghargaan atau keuntungan kepada mereka yang mengikuti arahannya. Penghargaan ini bisa berupa gaji, bonus, promosi, pujian, atau bahkan kesempatan untuk berkembang. Contohnya, dalam kelompok tani, seorang ketua bisa memberikan inisiatif kepada anggota yang berhasil mencapai target produksi atau disiplin dalam menghargai pertemuan. Dengan cara ini, anggota merasa bahwa kerja keras mereka dihargai, sehingga mereka termotivasi untuk terus berprestasi. Namun, pemimpin juga perlu berhati-hati jika penghargaan hanya diberikan pada kelompok tertentu atau dilakukan tidak adil. Yang kedua itu ada coercive power atau kekuasaan berdasarkan hukuman. Berbeda dengan rewards power, coercive power berasal dari kemampuan pemimpin untuk memberikan hukuman atau konsekuensi negatif kepada mereka yang tidak patuh atau melanggar aturan. Hukuman di sini bukan selalu berarti sesuatu yang keras, tetapi bisa berupa teguran, penundaan hak, atau pencabutan kepercayaan. Dalam dunia agribisnis, misalnya seorang pemimpin koperasi bisa memberikan sanksi kepada anggotanya yang tidak mematuhi kewajibannya, seperti tidak menyetorkan hasil panen sesuai kesepakatan. Kekuasaan jenis ini penting untuk menjaga kedisiplinan. Asal digunakan secara profesional dan adil. Kalau terlalu sering digunakan, coercive power bisa membuat anggota takut dan enggan berpendapat. Tapi kalau tidak digunakan sama sekali, disiplin dan tanggung jawab anggota bisa menurun. Jadi kuncinya adalah keseimbangan. Yang ketiga itu ada legislative power atau kekuasaan berdasarkan jabatan resmi. Legitimate power atau kekuasaan yang sah berasal dari posisi atau jabatan yang dipegang seseorang dalam organisasi. Artinya, orang tersebut memiliki hak formal untuk memberikan perintah dan mengatur bawahannya. Sebagai contoh, seorang kepala divisi agribisnis ataupun ketua kelompok tani memiliki kekuasaan formal untuk menetapkan kebijakan, memberikan arahan kerja, dan membuat keputusan administratif. Kekuasaan ini diakui oleh struktur organisasi, sehingga perintah bersifat resmi dan harus dipatuhi. Yang keempat ada reference power atau kekuasaan berdasarkan karisma atau keteladanan. Reference power adalah jenis kekuasaan yang lahir bukan karena jabatan, tetapi karena kekaguman dan kepercayaan bawahannya terhadap kepribadian pemimpin. Pemimpin harus memiliki karisma, integritas, dan ketulusan. Biasanya mampu mempengaruhi orang lain tanpa harus memerintah. Dalam dunia agribisnis, contohnya bisa kita lihat pada seorang pemimpin kelompok tani yang disegani karena keteladanannya. Ia jujur, pekerja keras, dan selalu membantu anggota lain. Tanpa banyak bicara pun, orang akan mengetahui arahnya karena mereka percaya pada niat dan kemampuannya. Revenge power ini sangat kuat karena membangun hubungan emosional antara pemimpin dan pengikutnya. Kekuasaan ini sulit digantikan dan biasanya bertahan lama, bahkan setelah pemimpin tidak lagi menjabat. Yang kelima ada express power atau kekuasaan berdasarkan keahlian. Yang terakhir ada express power, yaitu kekuasaan yang muncul karena keahlian dan pengetahuan yang dimiliki seorang pemimpin. Anggota organisasi akan menghormati dan mengikuti pemimpin karena mereka yakin bahwa pemimpin tersebut memang menguasai bidangnya.
Contohnya, seseorang pemimpin koperasi agribisnis yang paham tentang teknologi pertanian modern, manajemen keuangan, dan strategi pemasaran akan lebih mudah dipercaya oleh anggotanya. Mereka akan merasa bahwa keputusan yang diambil berdasarkan keahlian lebih mudah dipercaya oleh anggotanya. Mereka akan merasa bahwa keputusan yang diambil berdasarkan keahlian bukan sekedar otoritas. Expert power sangat penting di era modern, terutama di bidang pertanian, yang terus berkembang dengan teknologi baru. Pemimpin dengan keahlian akan mampu mengarahkan organisasinya. Contohnya dalam penerapan agribisnis ialah untuk memperjelas, mari kita ambil contoh sederhana. Misalnya ada seorang petani, pemimpin kelompok tani yang bernama Pak Rahmat. Sebagai ketua kelompok tani, Pak Rahmat menggunakan berbagai sumber kekuasaan ia secara bersamaan. Yang pertama itu ia memberikan penghargaan atau rewards berupa bonus kepada anggotanya yang berhasil menanam dalam hasil yang bagus. Yang kedua, ia menerapkan aturan dan sanksi atau coercive bagi yang tidak mematuhi jadwal panen. Yang ketiga, ia memiliki wewenang formal atau legitimate karena dipilih sebagai ketua oleh anggotanya. Yang keempat, ia juga memiliki karisma atau reference karena selalu jujur dan bersikap adil. Dan yang paling penting, ia memiliki keahlian atau experience dalam pengelolaan tanah dan mengatur keuangan kelompok. Baik, setelah kita membahas sumber-sumber kekuasaan dan dalam kepemimpinan, sekarang kita masuk ke aspek yang tidak kalah penting, yaitu tanggung jawab seorang pemimpin. Kalau kekuasaan ibaratnya alat dan senjata, maka tanggung jawab adalah cara bagaimana alat itu digunakan. Pemimpin yang hebat bukan yang memiliki kekuasaan besar, tapi mampu menggunakan kekuasaan itu secara bijak dan bertanggung jawab untuk kepemimpinan yang banyak. Tanggung jawab menjadi pondasi moral dan kepemimpinan. Tanpa tanggung jawab, kekuasaan hanya akan menjadi alat penindas. Tapi dengan tanggung jawab, kemampuan kekuasaan berubah menjadi sarana untuk menciptakan perubahan positif. Dalam buku Efforts, Leading and the Motivation of Human Resume oleh Miljus pada tahun 1992 dijelaskan bahwa tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah memastikan seluruh kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan tujuan, prinsip, dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas mengarahkan dan memerintah, tetapi juga memikul beban moral dan personal atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Adapun ruang lingkup dan tanggung jawab pemimpin. Menurut Miljus, tanggung jawab seorang pemimpin meliputi beberapa aspek penting dalam pelaksanaan kerja. Di antaranya ialah yang pertama itu menentukan tujuan dan standar pelaksanaan kerja. Pemimpin bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki arah yang jelas dan standar dan struktur. Dalam dunia agribisnis, ini bisa berarti menetapkan target panen, kualitas produk, tingkat keamanan kerja, dan efisiensi biaya. Tanpa tujuan yang jelas, anggota akan kehilangan fokus dan hasil kerja menjadi tidak optimal. Yang kedua itu ada menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Pemimpin harus memastikan bahwa anggota memiliki suasana semua hal yang diperlakukan untuk bekerja secara efektif, baik itu peralatan, modal, pelatihan, maupun dukungan moral. Seorang ketua kelompok tani misalnya harus memastikan bibit pupuk, dan peralatan tersedia agar para anggota bisa bekerja tanpa hambatan. Yang ketiga ada mengkomunikasikan harapan dan tujuan kepada anggota. Banyak kegagalan dalam organisasi bukan karena kekurangan kemampuan, tetapi karena
miskomunikasi. Pemimpin bertanggung jawab menjelaskan dengan jelas yang diharapkan dari setiap anggota dan bagaimana cara mencapainya. Dengan komunikasi yang terbuka, semua pihak bisa bekerja dalam suatu arah yang sama. Yang keempat ada memberikan penghargaan atas prestasi. Pemimpin juga harus mengakui dan menghargai kerja keras anggota. Bentuknya bisa beragam, dari ucapan terima kasih, sederhananya hingga memberikan pemberian bonus atau kesempatan pengembangan diri. Yang kelima ada mendelegasikan wewenang dengan bijak. Pemimpin tidak bisa mengerjakan semua sendirian. Ia harus mampu mempercayakan atau memberikan tanggung jawab tertentu kepada bawahannya. Namun, tetap mengawasi pelaksanaannya. Dalam konteks agribisnis, ini bisa berarti menunjuk seseorang sebagai penanggung jawab logistik, pemasaran, dan keuangan. Yang keenam ada menghilangkan hambatan dan pelaksanaan kerja. Pemimpin juga bertanggung jawab mengidentifikasi dan mengatasi secara hambatan yang mengganggu efisiensi kerja. Misalnya, jika anggota kekurangan alat, pemimpin harus mencari solusi. Jika ada konflik antar anggota, pemimpin harus mendamaikan. Pemimpin yang baik tidak menunggu masalah membesar, tetapi sigap bertindak untuk menjaga harmonisasi kerja. Yang ketujuh ada menilai dan mengkomunikasikan hasil kerja. Evaluasi adalah bagian dari tanggung jawab. Pemimpin harus melakukan penilaian secara objektif terhadap hasil kerja anggotanya, kemudian menyampaikan umpan balik dengan cara yang membangun. Dalam agribisnis bisa berupa evaluasi kekuasaan panen dan efektivitas penggunaan pupuk atau efisiensi biaya produksi. Yang selanjutnya yang ke-8 adalah menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan anggota. Pemimpin sejati tidak hanya fokus pada hasil kerja, tetapi juga peduli terhadap kondisi sosial dan emosional anggotanya. Dalam dunia pertanian, misalnya ia memastikan anggota tidak bekerja berlebihan, mendapatkan waktu istirahat cukup, dan merasa dihargai secara manusia. Dihargai sebagai manusia, bukan sekedar tenaga kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan. Dalam teori kepemimpinan klasik termasuk ada beberapa tipe, yaitu yang pertama adalah tipe autokratis, yang kedua ada tipe militaritis, yang ketiga ada tipe paternalitis, yang keempat ada tipe karismatis, dan yang kelima ada tipe demokratis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ialah tipe kepemimpinan autokratis. Tipe autokratis atau leader adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memegang kendali penuh atas semua keputusan dan kebijakan organisasi. Dalam tipe ini, bawahan cenderung hanya mengikuti perintah tanpa banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ciri-ciri kepemimpinan ini ialah menganggap organisasi sebagai miliknya sendiri, mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bahwa bawahannya hanya sebagai alat untuk mencapai target, tidak mau menerima kritik, saran, ataupun pendapat orang lain, terlalu bergantung pada kekuasaan formal, dan sering menggunakan paksaan atau hubungan dalam menggerakkan bawahannya. Tipe kepemimpinan ini biasanya efektif dalam situasi darurat atau membutuhkan keputusan cepat, misalnya saat kritis. Namun dalam jangka panjang, gaya ini bisa menimbulkan tekanan psikologis, menurunkan kreativitas bawaan, dan menghambatkan komunikasi dua arah.
Contohnya dalam agribisnis ialah seorang ketua kelompok tani yang memutuskan semua hal sendiri, dari jadwal tanam, jenis bibit, hingga pembagian hasil, tanpa berdiskusi dengan anggotanya. Awalnya kelompok ini terlihat rapih dan teratur, tapi lama-lama anggota kehilangan semangat karena mereka tidak punya suara. Kesimpulannya, tipe ini bisa efektif untuk menjaga ketertiban, tapi tidak cocok untuk organisasi yang membuat partisipasi dan kreativitas yang tinggi. Yang kedua itu ada tipe kepemimpinan militaritis. Tipe kepemimpinan militaritis memiliki kesamaan dengan autokratis, tetapi lebih menekankan pada disiplin dan formalitas yang tinggi. Pemimpin bertipe ini suka dengan perintah yang tegas, sistem yang kaku, dan pengawasan ketat terhadap bawahannya. Ciri-ciri tipe militaritis antara lain ialah yang pertama, lebih sering menggunakan sistem perintah dalam menggerakkan bawahannya. Yang kedua, bergantung pada pangkat dan jabatan sebagai sumber kekuasaan. Yang ketiga ada senang pada formalitas berlebih atau tata tertib yang kaku. Selanjutnya itu yang keempat, yang kelima ada tidak mudah menerima kritik dari bawahannya. Yang keenam, sering mengandalkan upacara atau simbol formal organisasi. Pemimpin militaritis bisa efektif dalam organisasi yang membutuhkan kedisiplinan tinggi dan struktur yang kuat, misalnya di bidang keamanan ataupun organisasi besar yang menuntut standar kerja yang seragam. Yang ketiga ada tipe kepemimpinan paternalistis. Tipe paternalistis berasal dari kata paternal yang berarti ayah. Pemimpin bertipe ini menganggap bawahannya seperti anaknya sendiri. Ia melindungi, membimbing, tapi kadang terlalu mendominasi. Ciri-ciri tipe paternalistis antara lain ialah menganggap bawahannya belum dewasa dan perlu dibina terus-terus. Selanjutnya ialah bersikap terlalu melindungi atau overprotective. Selanjutnya ialah jarang memberikan kesepakatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusannya sendiri. Ada juga kekurangan yang memberikan ruang bagi bawahannya untuk bereaksi. Pemimpin paternalistis biasanya baik hati dan niatnya tulus, tapi karena terlalu protektif, bawahannya sering menjadi pasif. Bawahannya terbiasa menunggu arahan dan takut mengambil inisiatif. Yang keempat ada tipe kepemimpinan karismatis. Tipe karismatis adalah tipe pemimpin yang memiliki daya tarik pribadi yang sangat kuat. Pemimpin seperti ini selalu memiliki jabatan tinggi, tapi pengaruhnya luar biasa karena karakternya yang inspiratif, tegas, dan meyakinkan. Ciri-ciri tipe karismatis ialah memiliki daya tarik dan pengaruh besar terhadap pengikut, menjadi panutan karena kepribadian bukan jabatannya, mampu mengerahkan orang lain tanpa paksaan, sering menimbulkan rasa kagum dan loyalitas tinggi dari bawahannya. Kadang sulit dijelaskan mengapa orang mampu mengikutinya karena adanya aura kepemimpinan alami. Yang kelima ialah tipe kepemimpinan demokratis. Nah, tipe terakhir dan paling ideal dalam konteks organisasi modern, termasuk agribisnis, adalah tipe kepemimpinan demokratis. Pemimpin demokratis memandang bahwa setiap anggota memiliki hak, potensi, dan tanggung jawab yang sama dengan mencapai tujuan bersama. Ia tidak memaksa kehendak tetapi mengejar berdiskusi dan mendengarkan pendapat dan melibatkan anggota dalam mengambil keputusan. Ciri-cirinya pemimpin demokratis antara lain ialah menghargai bawahannya sesuai manusia yang setara, berusaha menyelaraskan tujuan organisasi dengan kepentingan pribadi anggota, mau menerima kritik dan saran serta pendapat dari bawahannya,
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pokok kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. Ada 5 fungsinya. Yang pertama itu fungsi instruktif, yang kedua ada fungsi konsulatif, yang ketiga ada fungsi partisipatif, dan yang keempat ada fungsi delegatif. Yang kelima atau yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Langsung saja kita masuk ke yang fungsi pertama, ialah fungsi interstatif, yaitu fungsi di mana pemimpin berperan sebagai komunikator utama yang diberikan arahan atau perintah atau instruksi kepada bawahannya. Dalam fungsi ini, pemimpin menentukan apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, kapan pekerjaan itu dimulai dan diselesaikan, serta di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Yang kedua ada fungsi konsulatif. Fungsi yang kedua ialah fungsi konsulatif. Di sini pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga membuat ruang komunikasi dua arah. Pemimpin menggunakan fungsi ini ketika akan mengambil keputusan yang membuat pertimbangan, masukan, atau ide dari orang-orang yang dipimpinnya. Dengan begitu, keputusan yang akan dihasilkan lebih matang dan diterima oleh pihak. Yang ketiga ada fungsi partisipatif. Fungsi ketiga adalah fungsi partisipatif, yaitu fungsi di mana pemimpin berusaha mengaktifkan seluruh anggota tim agar ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanakan kegiatan organisasi. Pemimpin dalam fungsi ini bukan hanya memberi instruksi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif semua pihak. Yang keempat ada fungsi delegatif. Fungsi keempat adalah yaitu kemampuan pemimpin untuk melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab pada bawahannya. Namun pendelegasian tidak berarti pemimpin lepas tangan. Justru pendelegasian menunjukkan bahwa pemimpin percaya pada kemampuan orang lain dan ingin mengembangkan potensi mereka. Yang kelima atau yang terakhir ialah fungsi pengendalian. Ini adalah kemampuan pemimpin untuk mengatur, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan anggotanya agar tetap berjalan sesuai rencana. Fungsi ini berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu menjalankan koordinasi dan keterbantuan aktivitas seluruh anggota tanpa mengendalikan organisasi bisa berjalan tanpa arah. Dalam organisasi ataupun sebuah perusahaan ada beberapa level dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau diibaratkan dalam mohon maaf ada kesalahan. Yang selanjutnya itu ialah level dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Ada 3 level utama kepemimpinan. Menurut teori manajemen klasik, termasuk yang dijelaskan olehnya ialah kepemimpinan dibagi menjadi 3, yaitu top leader atau pemimpin puncak. Yang kedua ada mid leader atau pemimpin menengah, dan yang ketiga ada lower leader atau pemimpin lapangan atau pengawas. Yang pertama itulah top leader. Level pertama adalah top leader, yaitu pemimpin puncak dalam suatu organisasi. Contohnya direktur utama, kepala lembaga, ketua koperasi, dan pemimpin perusahaan agribisnis. Pemimpin di level ini harus memiliki keterampilan konseptual yang kuat, yaitu kemampuan untuk berpikir secara luas, visioner, dan menyeluruh. Ia harus bisa memiliki hubungan antara faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi. Yang kedua ada mid leader. Level kedua ada mid leader atau pemimpin menengah. Contohnya itu manajer bidang, kepala divisi, ataupun staf teknis sioner di perusahaan agribisnis. Pemimpin di level ini bertugas menjabati kebijakan pemimpin puncak
dengan pelaksanaan di lapangan. Mereka menjelaskan strategi besar menjadi rancangan kerja yang lebih konstruk dan operasional. Yang ketiga itu ialah lower ladder. Level ketiga yaitu ini merupakan pemimpin lapangan, pengawas, dan superior. Mereka adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan para pelaksanaan kerja di lapangan. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin ini ialah keterampilan teknis, yaitu kemampuan menguasai pekerjaan secara praktik dan detail. Mereka harus tahu cara kerja alat pertanian, teknik tanam yang tepat, serta cara mengawasi masalah lapangan. Namun keterampilan teknis saja tidak cukup. Lower leader juga harus memiliki kemampuan komunikasi dan motivasi, karena mereka berkomunikasi langsung dengan para pekerja. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin ialah keterampilan konseptual, keterampilan manusiawi, keterampilan teknis. Selanjutnya atau yang terakhir yang kita bahas ialah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Adapun ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal itu ialah yang pertama, hanya memerintah. Ciri pertama dari pemimpin yang tidak ideal adalah hanya bisa memerintah tanpa ikut bekerja. Pemimpin seperti ini menganggap bawahannya sebagai alat, bukan sebagai rekan kerja. Yang kedua adalah jarang diskusi. Pemimpin yang tidak ideal jarang berdiskusi atau melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Ia merasa semua hal yang diputus sendiri tanpa mendengarkan pendapat tim itu merupakan kebenaran. Yang ketiga, tidak memberikan kepercayaan. Pemimpin yang tidak ideal juga tidak memberikan kepercayaan kepada bawahannya. Ia merasa hanya dirinya yang bisa melakukan pekerjaan dengan benar, sehingga semua hal harus diawasi dan dikontrol sendiri. Yang keempat ada tidak memberikan pujian. Ciri berikutnya, tidak pernah memberikan pujian untuk pemimpin yang seperti ini hanya fokus pada kesalahan, tetapi lupa menghargai keberhasilan timnya. Yang kelima ada konflik. Ia mungkin bersifat tidak adil, suka membeda-bedakan orang, ataupun tidak mampu mengendalikan emosi saat menghadapi perbedaan pendapat. Pemimpin seperti ini bukan hanya menyatukan tim, justru menjadi sumber perpecahan. Yang selanjutnya itu yang keenam ada tidak terbuka. Seperti tidak terbuka terhadap informasi maupun kritik. Pemimpin seperti ini suka menutup diri dan tidak mau menjelaskan keputusan yang diambil, bahkan menyembunyikan hal-hal dari bawahannya. Yang ketujuh ada tidak bertanggung jawab. Ciri berikutnya ialah tidak memiliki rasa tanggung jawab. Pemimpin seperti ini hanya ingin dihormati karena jabatannya, tetapi tidak mau mentanggungjawabkan akibat dan keputusan yang diambil. Yang berikutnya adalah yang ke-8 adalah pemimpin yang tidak memiliki visi. Pemimpin yang tidak memiliki visi, pemimpin seperti ini hanya memikirkan hal-hal jangka pendek tanpa arah yang jelas ke masa depan. Yang ke-9 ada ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri. Ciri ini menekankan bahwa pemimpin yang tidak bisa mengendalikan diri sendiri tidak akan mampu memimpin orang lain. Yang ke-10 ada terlalu mengendalikan pengalaman masa lalu. Ciri ke-10 adalah terlalu bergantung pada pengalaman masa lalu. Pemimpin yang seperti ini sering menolak lupa perubahan dengan alasan dulu cara ini sudah berhasil, tetapi tidak perlu diubah. Jadi tidak perlu diubah. Yang ke-11 ada keterlibatan politik kontrol. Ciri berikutnya adalah suka terlibat dalam politik kantor. Atau dalam bahasa lain suka bermain di balik layar untuk
kepentingan pribadi. Yang ke-12, tak punya tujuan kerja. Pemimpin yang tidak ideal juga tidak memiliki tujuan kerja yang jelas. Ia bekerja tanpa arah, hanya sekedar menjalankan rutinitas. Tidak ada target. Selanjutnya yang 13 ialah menyalahgunakan sumber daya. Ciri ini ialah gunakan sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi. Ini bisa berupa uang, fasilitas, ataupun kekuasaan yang harus digunakan untuk kemajuan tim, tetapi justru dipakai demi keuntungannya sendiri. Selanjutnya yang ke-14 ialah tidak memiliki peluang. Pemimpin yang tidak ideal sering tidak peka terhadap peluang yang ada di depan mata. Ia terlalu sibuk dengan rutinitas sehingga tidak menyadari adanya kesempatan untuk berkembang ataupun berinovasi. Yang terakhir ialah tidak percaya diri. Dalam pemimpin yang tidak ideal, ada kekurangan rasa percaya diri. Pemimpin yang tidak yakin dengan dirinya sendiri akan ragu dalam pengambilan keputusan, ataupun mudah goyang dan bergantung pada orang lain. Kurangnya kepercayaan diri membuat pemimpin tidak berani mengambil resiko. Mungkin sekian ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.